Anda kembali di interupsi pemirsa, kita langsung saja ke Pak Abdul Al-Katiri. Pak, tadi kan disampaikan oleh Bung Freddy Damani kalau ini sebetulnya perkara yang sederhana aja gitu Pak. Ya, saya nanggapi dulu ya yang dikatakan tadi. Ini bukan masalah KUHP baru dan KUHP lama. Memang itu hanya nomornya yang beda, contohnya 310 menjadi 433 dan sebagainya. Faktanya ini dengan adanya perubahan penerapan pasal ini, ada pasal yang dicabut. 27A dicabut. 28 nggak ada lagi, 28 ayat 2. Dan yang ditambahkan. Contohnya yang di sini yang saya katakan ada 242, kemudian 243 dan sebagainya. Ini tambahan. Jadi bukannya sesuatu, ini data di depan saya. Saya tidak berbicara atas pendapat ya. Tapi ini data ini di depan saya ini. Bahkan ada 2 sprindik dan sebagainya. Double sprindik itu tidak boleh. Ini bahkan triple. Bukan double lagi, triple. Otomatis jika ada sprindik baru, maka sprindik lama harus dicabut. Konsekuensinya status tersangkanya tercabut, kan begitu. Ya. Kemudian dikatakan masalah simpel, saya juga bingung, saya juga sepakat masalah simpel. Masa membuktikan 1 lembar ijazah dengan 709 dokumen, yang bikin rumit itu kami apa mereka? Kami itu hanya masalahkan 1 lembar. Dikumpulkanlah bukti-bukti sampai 709. Kebayang nggak? 709 surat, bukti surat. Kemudian 130 saksi. Yang bikin kompleks ini siapa sebenarnya? Kemudian ada 25 ahli. Saya yang menangani Anton Permana waktu itu. Itu tidak sampai 15 saksinya. Apa yang terjadi? 1,5 tahun sidangnya. 64 kali. Kenapa? Pada waktu itu pelapornya aja yang biasanya sekali itu kami bikin 1 bulan. 4 kali kami hadirkan karena kami belum puas. Apalagi ini berapa tahun ini. Jadi menurut saya yang membuat kompleks ini siapa? Dengan mengumpulkan ini. Nanti masalahnya itu bukan di ijazah tapi di 709 ini yang harus dipertanggungjawabkan. Bukti itu biasanya bukti yang untuk digunakan sebagai tindak pidana. Apakah 709 ini digunakan sebagai bukti tindak pidana? Ya kan? Nah, menurut saya kenapa lama dan sebagainya kok sampai 90 hari belum di P21 kan? Saya tidak yakin jaksa akan P21. Baik, Pak Freddy gimana tanggapannya? Saya belum selesai sebenarnya. Balik sedikit. Iya. Lagi live kan? Saya tidak yakin. Bahkan SPDP-nya bakal dibalikin dan akan SP3 yang harus dikeluarkan oleh Kementerian. Kenapa demikian? Ini bukan masalah bukti, bukan masalah surat, tapi ini unsurnya tidak kena, Mbak. Coba pasal-pasal yang baru ini, to the point aja ya. Contohnya 310 ini. 310 ini kan awalnya kita sudah tangkap poinnya. Sebentar. Ya, pasal 242, 243, 28 ayat 2 itu kan barang siapa menyebarkan, mengucapkan ada berdasarkan. Tiga-tiganya itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ras, kemudian golongan, suku, keadaan fisik. Tidak ada ijazah. Makanya jaksa kebingungan nih menerapkan ini. Makanya sehingga dikembalikan keluarlah sprindik. Ini tambah ngawur. Baik, kita sudah dapat poin ini. Kita kasih tanggapan dulu. Silakan Bung Freddy. Iya, biarkan itu menjadi kewenangan penyidik dan jaksa peneliti. Ya, apakah tadi beliau nggak ada menyampaikan bahwa dia misalnya sudah mendapatkan P18. P18 itu petunjuk-petunjuk apa? Ya, yang perlu dilengkapi kan begitu. Kalau saya memaknai karena itu petunjuk, berapa ratus? Iya, karena itu petunjuk, maka dilengkapilah seperti itu. Maka dilakukanlah itu. Itu kewenangan, kan begitu. Nah itu yang pertama. Ya, kan kenapa saya katakan ini sederhana? Ya, ini kan intinya dipertanyakan ijazah. Ijazah sudah dikasih. Datang yang mengeluarkan ijazah, UGM, dibilang asli. Kemudian ijazah ini udah digunakan, di KPU datang KPU bilang, benar. Ya, saksi-saksi, teman-teman. Iya, saya kuliah bareng. Itulah sederhana. Benar itu kemudian datang para tersangka ini mengatakan, ya itu, ijazah itu palsu. Nah, sekarang kan pembuktiannya, selain yang tadi yang saya katakan itu, pembuktiannya berarti benar nggak bahwa mereka mengatakan palsu itu pencemaran, fitnah. Nah kan sesederhana itu, ya. Kenapa menjadi rame?
Ya memang banyak itu, karena selain ya dari ijazah UGM, ya ada juga ijazah SMA, kan begitu. Nah ini di UGM ini juga banyak orang-orang, banyak teman-teman, kemudian ahli juga. Nggak apa-apa kalau biasanya memang kalau sudah diperiksa di penyidik, ya biasanya ya itu dilampirin berita acara sumpah. Ya berita acara sumpah nanti supaya kalau tidak bisa dihadirkan di sidang. Ya tapi lebih bagus dihadirkan di sidang. Jadi nggak ada masalah karena ini toh sudah menjadi perhatian publik, sudah begitu banyak, ya publik kita tunggu saja. Tapi sekali lagi, biarkan kewenangan itu, kewenangan penyidik, kewenangan jaksa, biarkan itu menjadi kewenangan mereka. Oke, kita berargumen, saya katakan tadi saya yakin, saya optimis, karena sesederhana itu perkara ini gitu loh. Saya tidak mau mendahului penyidik, memang itu kewenangan dia mengumumkan itu nanti ketika sudah ada dari jaksa, dinyatakan P21 dia akan mengumumkan. Ya, tapi karena dari pengetahuan saya tentang perkara yang seperti ini sederhana, maka saya optimis memang itu perkara akan bergulir ke pengadilan. Interupsi. Gimana, silakan. Jadi begini, UGM itu tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Tidak pernah. Dia hanya mengatakan Jokowi pernah kuliah dan sebagainya. Dan juga pembuktiannya, ini pembuktiannya ainul yakin, pembuktian mata. Selama ini UGM itu membuktikan dengan narasi. Mungkin nanti Bukan saya menunjukkan. Oke. Interupsi. Interupsi Diandra ya. Ya, silakan Pak Rasman. Begini, saya kira kita ini di sini orang hukum semua, mulai Bang Zulfikar pakar pidana, Bang Al-Katiri, rekan kita Freddy. Ya, poinnya Bang. Kita sudah beracara. Begini, maksud saya banyaknya saksi, banyaknya ahli itu membuktikan bahwa penyidik Polda Metro Jaya berhati-hati. Karena kasus ini mendapat perhatian publik. Dulu kasus Ahok juga diduga menista agama juga rame saksinya. Benar yang disampaikan oleh Adinda Freddy bahwa itu nanti kan ada dilampirin. Ketika seseorang diperiksa, saksi dan dibuat sumpah ditandatangani. Itulah nanti akan disajikan. Tapi kalau bersidang sampai 1,5 tahun, itu mungkin dulu ya. Kalau sekarang kan Bang sudah ada aturan dari Mahkamah Agung. Ya, dia cepat, murah. Artinya paling lama itu mungkin 5-6 bulan. Dan aspek kehati-hatian ini tidak boleh dilalaikan oleh penyidik. Karena risikonya nanti, kalau ini nanti misalnya dibawa ke kejaksaan, lalu kemudian jaksa menyatakan tidak cukup bukti, dihentikan. Kan persoalan ini, P19 mati istilahnya. Karena itu maka apa yang dilakukan oleh penyidik kita hargai. Itu satu. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa kita ini kan sudah saya katakan sudah lama beracara. Sebenarnya tidak ada satu klausul yang pakem, yang langsung nyata, letter late yang mengatakan bahwa tidak boleh ada SPDP baru. Di situ hanya mengatakan bahwa berpotensi melanggar. Potensi, belum tentu ada pelanggaran. Itu yang saya baca. Lalu, apa maksud dari rangkaian itu? Adalah aspek kehati-hatian. Nah, kemudian saya kasih contoh. Saya akan bicara fakta empirik ini Bang. Saya melaporkan seseorang namanya Denis Cariesta di Polda Sumatera Utara. Bang, itu 4 kali sprindik terbit dengan 1 LP. Jadi wajar aja. Artinya tidak ada masalah di sini. Yang harus dipersoalkan sekarang oleh kami sekarang, mereka yang ingin nampak ijazah Pak Jokowi itu sah atau tidak. Kenapa dibawa ke ruang persidangan yang akan dipertontonkan? Anda tidak mau gitu loh. Ini artinya Anda menabur angin tapi takut dituai badai. Kalau begitu mari kantor kesulitan. Saya kasih contoh badan saya sekarang. Ayo Roy, rame-rame kita hadapi. Oke. Supaya Anda gentle. Ya kalau Anda ternyata, saya kasih contoh ya. Begitu kerasnya rekan kita Rismon dulu. Ternyata dia punya pertimbangan lain akhirnya di RJ. Nah saya sudah katakan kalau Roy sekarang masih ingin datang ke Solo. Misalnya, ya monggo-monggo. Tapi jangan kalian bersuara kencang. Tapi ketika berhadapan dengan aspek hukum yang sebenarnya, Anda takut. Saya paham betul apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Al-Katiri. Bahwa beliau ini memang punya pengalaman, benar. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa di kasus Roy dan kawan-kawan ini Bang, gini Bang. Saya tanya Abang, sejak kapan ada di Republik ini tersangka hampir tiap hari cuap-cuap di TV Bang? Salah satu seseorang dapat ditahan adalah satu, mengulangi perbuatan yang sama.
Apa yang saya katakan? Dia dilaporkan lagi. Dia tersangka, sekarang dilaporin lagi oleh Bang Egy Sujana. Artinya apa? Tersangka ini nggak diam. Oke. Dia gerak terus di aspek yang sama. Preskon Oke. kemana-mana. Saya nggak lihat dia ada niat baik. Maka saya minta Instruksi. supaya Bang Rasman, dapat kita dilakukan akan penahanan. kita Gitu loh. Kasih kesempatan, Bang Abdul. Sebenarnya yang diomongkan abang saya ini, saya ngomong apa, beliau ngomong apa, nggak ketemu. Saya tidak bicara. Maksudnya nggak ketemu yang mana nih? Maaf. Saya tidak bicara SPDP baru, sprint. Iya, saya tahu. Tapi yang dibahas SPDP satu. Sebentar Bang. SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Ya. Nah, seperindik surat penerbitan penyidikan baru. Ya. Loh, apa masalahnya di situ, Bang? Beda. Enggak, maksud saya kalau kita bicara ruhnya, itu tidak sesungguhnya tidak Saya begitu nggak bicara begitu roh, besar saya nggak masalahnya. bicara jasadnya ini. Enggak. Abang kan persoalkan dari begini. Sprindik yang Iya benar. Saya bisa katakan bahwa itu adalah petunjuk jaksa sampai disampaikan oleh Saudara ini Freddy. bukan petunjuk jaksa. Bisa jadi loh. Kan kita nggak tahu, Bang. Abang tanya nggak ke polisi? Bukan suratnya kan jelas. Iya, bisa jadi poin-poin yang diberikan oleh kejaksaan atas petunjuk dia itu diperbaiki. Maka mereka lakukan. Kalau begitu mereka berpikir, maka gelar ulang mereka. Oke, kalau gitu ajukan kepada kejaksaan, beritahu ada perubahan pasal. Apa yang salah di situ? Ya, jadi itu loh, boleh Bang. kita Itu maksud menegakkan saya, Bang. hukum dengan melanggar hukum. Hah? Siapa yang bilang mereka melanggar hukum? Oke. Nah, kalau abang merasa itu melanggar Ada. hukum, maka gini, kalau orang abang menganggap itu adalah pelanggaran hukum, maka salurannya dipakai. Baik, Bang Rasman, Apa kita salurannya? dengar Bawa Bang ke Abdul. propam, bawa ke misalnya masuk ke objek pra peradilan atau tidak. Ya pertimbangkan. Baik. Ini yang saya tidak setuju adalah kita membawa bola liar setiap hari di media. Ya. Sehingga Baik, orang Bang menjadi Rasman. bingung gitu loh. Sebentar. Silakan. Iya. Selalu kami itu diarahkan untuk RJ dan Prapit. Selalu. Kami tidak mau Prapit dulu. Kalau Prapit besok selesai. Kami memberi edukasi pada masyarakat. Kami memberi informasi pada masyarakat. Bahwa ada penegakan hukum yang seperti ini. Dari mana kita bisa mengatakan orang abang benar? Pelanggaran- Dari mana mengatakan penegak hukum ini keliru? Buktinya, Bang. Kan jawabannya di pengadilan, Bang. Iya, tahu. Wah, gawat ini bahasa abang tadi Buktinya mengatakan ada bahwa pelanggaran. kami tidak mau kasus ini Yang selesai. seharusnya dikatakan oleh Prof 14 selesai hari di pengadilan, harus dikembalikan. Ini 90 hari, Bang. Bang, iya, saya katakan, kalian kan selalu mengatakan ada pelanggaran, Baik. pelanggaran, pelanggaran, Oh, iya. pelanggaran. Saya akan Di tunjukkan. mana salurannya, Bang? Satu. Baik. Dan ini Pak Lakukan Abdullah, upaya hukum yang benar Bang salurannya Rasman, gitu loh. Kita akan minta Makanya kami pendapat kami dari selaku- pakar hukum pidana Oke. setelah ini. Silakan. Pemirsa tetaplah di interupsi, kita akan kembali saat lagi. Anda kembali di interupsi, pemirsa, kita langsung saja ke pakar hukum pidana Pak Fikar. Memang terkait dengan sprindik ini, bagaimana Ya. tanggapan Anda? Ya, gini. Tadi dikatakan perkara ini sebenarnya perkara sederhana. Dalam bahasa pidananya itu sering disebut sumir, ya, sumir. Sederhana perkaranya, ya, yang mestinya sidangnya juga bisa cepat, gitu, ya. Karena kenapa? Apa ukurannya? Ukurannya adalah pembuktiannya. Kalau pembuktiannya mudah, itu Kejaksaannya perkara juga sederhana cepat dan cepat, gitu. Nah, mengukur satu perkara itu cepat atau tidak, kalau terdakwanya ditahan, ya, itu ada ukuran ininya. Biasanya sebelum 60 hari, ya, kan polisi biasanya nahan 20 tambah 40. Diperpanjang, Ya. Sebelum 60 hari itu sudah sampai ke kejaksaan. Kejaksaan. Sudah P21 istilahnya itu. Iya. Ya. Ketika sudah di kejaksaan, ya, paling banyak juga 1 bulan. 50 hari malah, 30-20, ya. Sudah sampai ke pengadilan. Nah, itu ukurannya gitu. Kalau tersangkanya ditahan. Ditahan. Gitu. Tapi kalau tersangkanya tidak ditahan, KUHP memang tidak membatasi gitu. Tidak ada batasan kapan saja gitu. Ya. Nah, itu artinya dengan tadi disebut ada 100 lebih saksi ya. 130. 130 saksi, ada mungkin ada 709 bukti dokumen, yang lain. 709. Artinya perkara ini menjadi tidak sederhana sebenarnya. Gitu. Ya, perkara ini menjadi tidak sederhana karena prosesnya panjang. Gitu ternyata. Walaupun pasalnya umpamanya pencemaran nama baik. Minggu lalu ulang tahun udah. Minggu lalu udah ulang tahun. Ulang tahun ya. Perkara pakai ulang tahun juga. Sudah setahun soalnya ya, Pak. Udah beberapa tahun. Nah, artinya perkara ini tidak sederhana gitu. Ya, walaupun umpamanya dari perspektif pembuktian dia bisa menjadi sederhana. Itu karena cuma pencemaran nama baik, terus perbuatan tidak menyenangkan atau apalagi nanti mungkin ada pasal yang lain lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena itu dengan
prosesnya yang panjang ini menjadi tidak sederhana. Menurut saya secara sosiologis faktornya banyak. Ya, tidak hanya kalau secara yuridis itu tadi pembuktiannya mudah atau tidak gitu. Tetapi secara sosiologis pelapornya bekas presiden, orang-orang yang dilaporkan juga salah satunya ada bekas menteri, Roy Suryo menteri kan dulu kan, bekas menteri. Kemudian ada faktor sosiologis lainnya yang membuat perkara ini menjadi berlarut-larut dan panjang. Mestinya ini kasus sederhana saja tapi panjang karena orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu berarti Pak? Iya. Jadi ini menjadi tidak sederhana karena itu. Tapi kalau lihat perkaranya, umpamanya pencemaran nama baik, itu kan sebenarnya ya tadi itu dibilang sumir saja, sederhana saja sebenarnya gitu. Ya, nah cuma itu tadi, ketika masuk ke soal pembuktian, maka itu tadi harus ada 100 alat bukti surat, sekian 709 surat, sekian ratus saksi. Nah itu artinya menggambarkan bahwa perkara ini menjadi tidak sederhana. Ya, perkara ini menjadi perkara biasa sebenarnya gitu. Nah karena itu sangat mungkin itu tadi ada sprindik nyusul-menyusul. Tetapi itu tadi dari sudut hukum acara pidana, sprindik baru itu artinya nambah perkara gitu sebenarnya. Nggak mungkin perbuatan yang lama gitu ya ada sprindik ditimpa oleh sprindik baru lagi gitu. Artinya kalau ada sprindik satu, ada sprindik baru ya artinya ada perbuatan lain juga. Yang lama harus bisa dicabut. saya jelasin nggak? Baik. Silakan Bang Usman. Sekarang begini. Pertama saya sepakat pernyataan dari Bang Zulfikar Hajar bahwa perkara ini memang perkara receh tapi menjadi perkara besar. Karena yang melapor dan terlapor orang-orang besar. Presiden Republik Indonesia ke-7, terus ada mantan menteri, pergi ke kuburan. Bukan pergi ke pengadilan, ke kuburan. Oke? Saya kasih contoh Bang. Saya dengan Hotman Paris, kan saya ke diri saya nih. Kita bicara teori, kita bicara fakta. Saya dilaporin 10 Mei 2022. Putusan kasasi 13 Mei 2026. 4 tahun Bang. Proses saya dengan dia, dari terlapor sampai naik tersangka itu 1,5 tahun. Dari tersangka, pengiriman berkas ke kejaksaan 1,5 tahun, sidang 6 bulan, peradilan tingkat kedua, banding, kasasi 1 tahun. Semuanya 4 tahun. Itu saya dengan Hotman. Dua-dua public figure. Kan itu saja Bang. Bagaimana dengan ini? Ya saya yakin akan panjang. Itulah konsekuensi dari sebuah pertaruhan. Tapi saya mau jabarkan begini. Bahwa, supaya jangan salah, yang Abang sampaikan tadi, fungsi dan tujuan sprindik. Saya bacain. Sprindik adalah dokumen internal penyidik yang menjadi dasar hukum dan bukti sah bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk memulai proses penyidikan. SPDP adalah dokumen pemberitahuan dan kontrol eksternal. SPDP berfungsi sebagai sarana komunikasi antara polisi dan jaksa agar mengetahui adanya kasus yang sedang ditangani dan bersiap melakukan penuntutan. Artinya ini hanya follow up saja. Ini pegangan penyidik, sana pegangan jaksa. Ketika itu dilihat ada ketidaksesuaian, itulah koordinasi antara mereka. Maka sprindik dan SPDP tidak jauh beda dalam hal ini. Tapi yang saya mau katakan adalah, saya mau bilang tadi Bang, kalau di kepolisian begitu lama mereka baru menetapkan tersangka, maka tidak boleh juga kita salahkan kejaksaan kalau mereka hati-hati. Karena itu maka jaksa harus melengkapi ini. Nah, kita baru lihat beberapa waktu ini akan segera P21. Monggo kita bertarung di pengadilan. Jangan cuap-cuap di media. Kalau tidak puas, ranahnya di pengadilan, pra-peradilan, atau laporkan ke Propam, ada biro wasit, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Karena kalau kita berdebat ini tak ada ujungnya. Itu loh maksud saya. Gini. Ya, saya cukup jelaskan. Ya, masalah P21 ini selalu digaungkan sejak beberapa bulan yang lalu. Ini minggu depan. Saya nggak ikut Bang, baru ini saya Bang. Bukan saya dari Anda, bukan dari Anda. Siap. Itu sudah digaungkan dengan circle-nya Sono. Itu dikatakan udah banyak. Minggu depan, kemarin contohnya hari Jumat contohnya dan sebagainya. Ini. Jadi begini masalahnya. Tifa dan Roy itu tidak punya kepentingan pribadi Bang. Apa coba? Nggak ada. Yang dimasalahkan dia ini dokumen publik. Yang mana untuk kepentingan publik. Dia pribadi nggak ada deh. Kalau dia cuat-cuat dan sebagainya. Cuat-cuat bukan untuk dirinya. Dokumen ini dokumen sah atau tidak Bang? Yang mana? Yang dipersoalkan Roy dengan Tifa ini. Sekarang begini. Kan hasil scanning Bang. Ini kan ada sejarah. No. Ini scan. Loh,
Bagaimana abang katakan itu bisa menjadi sebuah data otentik? Sekarang ini dengan teknologi ini, IT pun kita Tetaplah dia tidak asli, Bang. Apanya? Nggak Dulu bisa, kalau Bang, orang ijazah memeriksa- asli saya Sebentar, dengan Pak. di-copy Sebentar. atau di-scan dianggap asli. Nggak bisa, Dulu, Bang. orang memeriksa ini janin itu Iya. hanya dengan dugaan. Iya. Sekarang itu Ada USG. fisiknya- Lah itulah teknologi. Tapi ini kan bukan itu, Bang. Dan itu, Teknologi bukan menjadi barang bukti, Bang. Bahaya itu, Bang. nah kenapa ada undang-undang ITE? Loh, undang-undang ITE itu tadi jangan ada sampai orang yang dipoto orang punya, terus Anda katakan itu asli, itu jadi persoalan, Bang. Merubah Banyak data orang yang bukan di asli menjadi penjara asli. gara-gara bukti ITE. Iya. Nah, ini faktanya. Bang, kalau kita Ini mau jujur, salah satu Bang. contoh. Dikit, Ya, Bang. bukan. Bang, kalau kita mau jujur, Bang, kan selalu Roy Suryo itu bilang, mana legal standing, mana legal standing. Saya tanya, Roy Suryo itu ahli telematika, sertifikatnya di mana, Bang? Abang kan klien abang dia. Sebentar. Bagaimana seorang yang bukan ahli telematika, ngaku telematika, bilang ini ijazah Saya orang ini bukan 99,9%, psikolog. Bang? Saya ini Itulah, Bang. lawyer. Saya selalu berbicara berdasarkan undang-undang, ketentuan hukum dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang baru lagi, Iya. menarik. Kami mendapatkan surat, ya kan, dari Komnas HAM Oke. yang melampirkan surat dari kepolisian, dilampirkan ke kami. Di sini dikatakan bahwa ada 3 orang pelengkap penderita, saya katakan, yang ikut melapor selain Pak Jokowi. Yaitu apa yang dinamakan di sini disebut siapa namanya, Andi Azwan. bukan. Ya, Andi Kurniawan. Oh, iya. Kemudian yang satu lagi Lex Semanan, yang satu Maret Samuel dan sebagainya. Oke. Itu mereka tadinya kita nggak tahu mereka lapor dengan laporan pasal berapa. Di sini jelas bahwa yang Andi Kurniawan ini melapor dengan 160 KUHP. Kemudian Maret ini dengan 160. Kemudian Lex Semanan itu 28 ayat 2. Dengan penggantian pasal ini, pasal-pasal itu sudah tidak ada lagi. Oke. Berarti sudah tidak relevan lagi mereka ini ada di sini. Bahkan kemarin waktu Rismon harus Bang, yang tidak ada pasalnya ini pasal yang mana nih? Karena KUHP baru, KUHP baru, maksud abang? Perubahan pasal ini. Iya, Ya kan? kan dilapor tahun berapa, Bang? Tahun lalu, Bang. Kan tahun lalu dilapor, Di Bang. pasal 160 contohnya, Iya. itu di klaster 2, Iya. di 3 orang itu, waktu itu ada Resmond juga, Iya. RRT tidak ada. 28 ayat 2 ada. Tetapi dengan perubahan pasal ini, Iya. ya kan, 28 ayat 2 tidak ada. Berarti kemudian dirujukkan pada waktu penetapan tersangka. Orang-orang ini, laporan nomor sekian, laporan. Dan ini karena tidak ada bukti, tidak terbukti. Dan Baik. tidak terbukti itu apa? Ya termasuk pencemaran nama baik. Nah, kalau Dalam waktu Baik. dekat ini kita akan laporkan 3 orang nah, itu. maksud saya, Bang, kenapa nggak tempuh rapid? Kenapa, Bang? Coba. Lah, itu Baik. tadi. Kalau kita rapid, Ah, kita tidak selesai. memberikan informasi pada masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia amburadul seperti Mbak, ini. Mbak Yanda. Ada kacau kita di Ah, Indonesia iya, cara iya, berpikir, iya. Bang. Karena Itu udah tujuannya keliru, biar Bang. kita- Biar Adinda Fredrik yang jawab. Biar kita kasih pencerahan dulu sama Iya. masyarakat. Baik, Iya, iya, kita kasih pencerahannya setelah jeda Bang Freddy. Iya, iya, biar- Pemirsa kita biar- akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Anda kembali di Interupsi pemirsa, kita langsung saja ke Bung Freddy. Tadi mau menyampaikan pencerahan Ya, apa jadi nih, Bang? begini, kenapa kami sangat yakin perkara pidana ini P21 dan optimis? Begini, ini para tersangka ini, Roy Suryo dan kawan-kawan beserta teman-temannya ini kan sudah banyak sekali melakukan tanda kutip jualan hukum. Oke. Dan jualan hukum yang dilakukan itu semua kandas. Upaya-upaya hukum sampai ke MK semua kandas, upaya perdata semua kandas, Bareskrim semua kandas. Ini kan hukum itu ada prinsip-prinsipnya yang semua itu adalah prinsip yang namanya prinsip itu universal, dimanapun itu berlaku, mau di perdata, pidana, di MK, itulah sampai sekarang mereka ini ya. Dari proses-proses jualan hukum yang mereka lakukan itu semua kandas kalah. Maka kami optimis di pidana ini juga mereka akan kalah sehingga ini sampai ke persidangan dan akan divonis bersalah. Oke. Jadi ya sekali lagi ya upaya-upaya yang mereka lakukan ini ya walaupun terus kalah tetapi terus hanya biar terus perkara ini rame supaya Oke. menjadi kontroversi, menyerang Pak Jokowi, itu aja nggak ada lebih dari itu. Baik. Yes, ya. Baik, coba. kita silakan. Pak. Good. Saya tidak melihat ada kalah. Tidak diterima itu bukan berarti kalah. NO, ya kan? Memang demikian
memang gugatan perdata itu pada waktu itu meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Tapi sampai dari awal itu tidak pernah ditunjukkan. Nah, yang menariknya di perkara pidana yang menyangkut Bambang Tri dan siapa namanya itu Gus Nur, itu pidana. Yang mana di dakwaannya, ya kan, itu adalah kebohongan yang menimbulkan keonaran. Tetapi jaksa tidak menghadirkan ijazah itu. Seharusnya dihadirkan, tapi tetap dihukum 6 tahun. Jadi sebenarnya dengan tidak dibukanya ijazah ini pembodohan publik ini pembodohan publik. Bukan Pak pembodohan Jokowi tidak ada pihak di dalam perkara itu. Ini pembodohan publik dan berulang-ulang. Di dalam perkara yang disebutkan tadi Pak Jokowi bukan pihak. Bukan pihak Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan pelapor. Kemudian Pak Jokowi bukan pihak. Tapi tetap penyidik dan jaksa menghadirkan pembuktian dan divonis. Publik harus dikasih pembelajaran Dalam yang benar. kasus pidana dikatakan dakwaannya adalah kebohongan menimbulkan kebohongan tentang apa? Tentang ijazah. Apapun juga. Ijazah SMA. SMA-nya sudah diperiksa, induk sudah diperiksa. SMP, itu sama semuanya. Saya baca itu. Saya juga baca. Saya seharusnya terlibat di situ waktu itu. Benar tidak Pak Jokowi bukan pihak di perkara itu? Benar tidak? Tapi ijazahnya jadi pihak. Karena kan masalah yang dimasalahkan itu kan ijazahnya, bukan Bang, Jokowinya. kok benda mati jadi pihak bagaimana ceritanya, Bang? Bukan. Benda mati nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kontrak, dia ke meja hakim, Bang. Ijazahnya Jangan salah-salah kita, Bang. palsu. Hah? Ya kan? Dengan Begini, Bang. Orang abang ini berkali-kali dikatakan ijazahnya CLS palsu. kalah. Hanya dilaporkan Bang itu Tri, adalah Bang. kebohongan. Bang, apapun Kalau ceritanya, dikatakan kebohongan, dasar apapun namanya, aslinya harus ditunjukkan. hakim berkeyakinan bahwa Bambang Tri bersalah maka dihukum. JPU sendiri Persoalannya menyatakan benar atau tidak, rakyat yakin atau tidak bersalah, biar rakyat yang menilai. Pertanyaan saya, Itu kenapa posisi hukum JPU sekarang, Bang. menggunakan Betul, Bang. Kita ini harus kasih pembelajaran Iya. kepada publik. Kita JPU. teriak-teriak, Jokowi, entah siapa-siapa Jokowi jajahmu palsu. Tiba-tiba Jokowi datang ke pengadilan buktikan ijazahnya. Bagaimana ceritanya, Bang? Baik, silakan Pak. Interupsi. Anda dengarkan dulu. Jaksa menggunakan fotokopi ijazahnya Jokowi sebagai bukti. Iya. Tapi dikonfirmasi sekolah. Emang ijazah itu bukan masalah sekolah. Loh, kan Bukan. sekolah konfirmasi, Bang. Dia dikatakan bahwa dia itu dakwanya tahu nggak? Kebohongan menimbulkan. Abang tahu nggak legalisir fungsinya apa? Loh, tidak bisa. Legal, ini lawyer. Dibawa ke sekolah. Sekolah menyatakan di depan Kalau persidangan. sudah sidang, Oke. walaupun Itu. dilegalisir, aslinya harus dibawa. Kan ada pihak sekolah. Apapun juga kan jaksa tidak membawa ijazah aslinya, hanya membawa fotokopi. Artinya itu Dalam sidang pidana. artinya sekolah pernah mengeluarkan ijazah itu, Bang. Jadi gini. Meskipun Bang gitu Alkatiri, loh. orang Aslinya abang, harus Bang ditunjukkan. Alkatiri, sekarang Saya sekarang Bang Rasman. Gus Nur sudah dihukum, Oh, iya. Bambang Tri dihukum, orang abang tidak Itu puas. fakta. Oke. Nah, kalian bilang fotokopi, oke. Oke. Tapi hakim mengatakan tetap bersalah mereka. Sekarang kita pahami pikiran orang abang. Loh, Pak gara-gara Jokowi, itu bentar orang bang, ingin saya terusin tahu bang. ijazahnya ada Pak apa Jokowi tidak. ngomong kepada saya dan kepada kami bahwa dan di depan media juga bahwa beliau kalau sidang Roy Suryo sampai ke pengadilan akan ditunjukkan ijazah S1 bahkan SD, SMP, SMA S1. Kurang apa bang? Jadi nggak fotokopi lagi yang akan ditunjukkan nanti. Yang asli kata Pak Jokowi dan pasti akan ditunjukkan bang karena itu objek dari sebuah perkara. Sidang Bambang Kenapa? Tri yang mana TPUA Bambang Tri sebagai lagi, lawyer. Bang Roy Suryo? Sebentar. Bambang Tri udah Karena close. di dalam persidangan itu tidak ditunjukkan. Bambang Tri maka sudah mereka close. datang ke Bang, UGM untuk Bang, mengkonfirmasi. Orang abang datang sekarang ke tempat Bang, Jokowi. kita natap masa lalu atau masa depan nih? Loh, kan dasarnya Sekarang masa Bambang lalu. Tri udah close. Dia dihukum, Kita sudah merdeka inkrah, itu juga sudah masa keluar. lalu. Perjuangan dari di Ponegoro, Bang, dari sekarang semua kita mau pejuang-pejuang Bambang Tri yang atau Mas Roy? sekarang ini adalah suatu hasil dari perbuatan masa Enggak, lalu. orang abang kan komplain berkali-kali bahwa katanya fotokopi, Loh, itu oke. dasarnya, Bang. Nanti di PN di persidangan Iya, ini di Polda Metro Jaya Iya. nanti akan disidangkan ada ijazah aslinya bang. Iya. Sama-sama Oke. kita perlihat dan kita Tapi tonton apa sejarahnya Bang. kenapa Biar ijazah selesai, itu Bang. dimasalahkan. Ini nanti jangankan nggak lama-lama. Kami lagi mengajukan untuk sengketa di permohonan sengketa di. Aduh bang, banyak kali sengketa nih bang, Informasi. pening kepala kita bang. Alah, Satu sudah, kasus sudah. saja sudah Saya 4 tahun bang. itu hanya Nggak selesai nih bareng bang. Kesempatan terlebih dahulu Kami ke akan Pak bongkar Fikar nih. semuanya dari Bagaimana nih, surat Pak Fikar? ke-9 itulah kami Tanggapannya akan dari tadi masalahkan. kayak senyum-senyum terus. Aduh, Pak Fikar, silakan. Nggak selesai nih bang barang bang. Kami akan dapatkan satu kejanggalan. Jadi yang membuat berulang tahun ini bukan Pak Jokowi, Iya. tapi kalian Pak Fikar, bang. silakan. Oke, catatan saya itu terakhir ya. Ya, terakhir. Dokumen terakhir. Catatan saya gini,
kalau perkara Roy Suryo ini Pidana gimana? maju ke persidangan, maka akan ada 2 pembuktian. Ya, yang pertama, yang pokoknya kan adalah pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik atau apa lagi itu. Laporannya ya. Tunjukkan aslinya dulu. Segala macam. Tapi sebelum itu, baru ada pencemaran nama baik. Kalau sudah terbukti Kalau pokok soalnya itu dibuktikan dulu, gitu. Itu. Jadi nanti akan ada 2 pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian Aslinya itu? bahwa ada perkataan ijazah itu palsu atau tidak, meskipun udah ada dari UGM apa segala macam gitu ya, tetapi di peradilan itu akan terjadi begitu. Pembuktian dulu bahwa ijazahnya itu tidak palsu, baru lahir itu yang pencemaran nama baik. Iya, Itu secara yang pidana benar. begitu. Oke. Itu urut-urutan secara pidana itu begitu. Itu yang benar. Nggak mungkin orang dibilang pencemaran nama baik. Itu dibuktikan dalam persidangan yang sama. Iya, itu harus akan itu dibuktikan. debatable ya. Pak Jadi- Mahfud MD juga sudah ngomong, Bang. Bukan, maksudnya itu Iya. dibuktikan dalam persidangan yang Iya. sama. Dan Iya. artinya kalau bisa Makanya Bang Zulfikar dua bilang pembuktiannya bahwa dua. dalam Ijazahnya persidangan asli dulu. dapat melakukan yang 2 hal tadi. Itu. Tidak harus bisa. Ya sudah monggo, makanya clear, Bang. Pakat. Defense Bang itu. Nah, jangan lama-lama lagi Bang Al-Katiri, ayo. Jadi intinya Biar ada kawan saya nanti, Bang, biar ada kawan saya di dalam. Kalau mereka kalau mereka bersalah, ada kawan saya. Kalau nggak bersalah, mereka di luar. Saya butuh kawan sekarang nih, Roy. Cepat. Catatan saya ya, Pak Fikar, catatan silakan. saya terakhir Iya. ya, karena di KUHP itu ada perkembangan. Dulu SP3 itu cuma 3 ya. Iya, Bukan perkara perdata, kurang bukti dan demi hukum. Karena restoratif Sekarang justice. dielaborasi menjadi 10 apa berapa itu? Iya. 10 apa 11 gitu ya. Yang sebenarnya isinya itu juga. Iya, iya. Yang lama-lama juga gitu. Tetapi ada yang baru. RJ. Yang baru itu RJ. justice restoratif justice. Itu yang baru itu ya. poinnya Pak. Artinya kalau ada sebenarnya restoratif justice itu Perdamaian. kalau mau dibahasakan sederhana, perdamaian antara Para pelapor pihak. dan terlapor. Itu sebenarnya Oke. kalau mau disederhanakan Oke. gitu ya. Baik. Nah, Baik, karena terima itu- kasih Bapak-bapak. Karena itu kemungkinannya bisa saja itu terjadi gitu. Karena ada Oke. 10 itu tadi. Oke, Baik, makasih. terima kasih Bapak-bapak Ya, atas kehadirannya terima pada kasih. hari ini di Interupsi. Pemirsa, kasus ini tidak lagi sekedar soal ijazah memang, tapi juga pertarungan narasi, kepercayaan, dan pembuktian di ruang publik. Dalam negara hukum, kebenaran tak boleh ditentukan oleh opini, dan keadilan tak boleh dikalahkan gaduhnya persepsi. Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.